Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Janri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Tulah-Tulah melalui program Ini Baru Terang. Saya membaginya ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah Tuhan versus Dewa-Dewa, fokus pelajaran hari Minggu. Bagian kedua adalah Kerasnya Hati Firaun, fokus hari Senin. Bagian ketiga adalah Tulah pertama sampai ke-9, fokus pelajaran hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini tentang kerasnya hati Firaun yang menolak untuk membebaskan bangsa Israel, sekalipun Musa sudah datang dengan pesan yang jelas, yaitu biarkanlah umatku pergi. Akan tetapi sama sekali itu tidak mengubah keputusan Firaun. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan Tulah ke Mesir. Tidak tahu apa alasan Firaun, kemungkinan adalah dia tidak mau kehilangan budak, yaitu bangsa Israel yang sudah diperbudak selama ini. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Tuhan versus Dewa-Dewa, fokus pelajaran hari Minggu. Mari perhatikan tabel ini. Di sebelah kiri ada peristiwa, sebelah kanan ada makna. Peristiwa pertama adalah pertempuran Tuhan versus Dewa Mesir. Maknanya, Tuhan tidak sedang memerangi orang-orang Mesir, tapi Tuhan sedang memerangi 1.500 dewa yang diyakini di Mesir, termasuk Firaun yang mereka anggap sebagai dewa tertinggi. Kemudian peristiwa yang kedua, tongkat menjadi ular. Maknanya adalah Tuhan menggunakan simbol untuk menghancurkan simbol. Tongkat adalah lambang otoritas Tuhan. Ular adalah lambang dewa Mesir, yaitu Ureneus dan juga Wadjet. Kemudian peristiwa yang ketiga, tongkat Harun menelan tongkat ahli-ahli sihir Mesir yang sudah berubah menjadi ular tentunya. Maknanya adalah lambang ilahi Firaun dikalahkan di hadapannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dibanding Firaun yang dianggap dewa tertinggi di Mesir. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, kerasnya hati Firaun, fokus hari Senin. Alkitab menuliskan 9 kali hati Firaun itu menjadi keras disebabkan oleh Tuhan, dan juga 9 kali ayat Alkitab menuliskan hati Firaun menjadi keras karena pilihannya sendiri. Lalu sesungguhnya siapa yang mengeraskan hati Firaun? Mari perhatikan fakta Alkitab berikut ini. Pertama, di 5 tulah pertama, Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Lalu kemudian tulah yang ke-6, lalu muncul istilah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi tampak bahwa pilihan pertama mengeraskan hati adalah karena hati Firaun sendiri. Kemudian fakta yang kedua, Tuhan tahu bahwa Firaun tidak akan membiarkan Israel. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 19. Apa yang Alkitab sebut Tuhan mengeraskan hati Firaun, sebetulnya Tuhan sedang memberitahukan apa yang akan terjadi di depan. Bahwa hati Firaun akan keras menentang. Kemudian fakta yang ketiga, Tuhan mengirimkan tulah itu ke Mesir untuk pesan agar Firaun bertobat. Dalam Keluaran 9 ayat 16. Bukan untuk menimbulkan keras hati Firaun. Lalu fakta yang keempat, Firaun memiliki kehendak bebas. Sayangnya ketika itu, Firaun memilih untuk mengeraskan hatinya dan menolak untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan. Itu fokus pelajaran untuk hari Senin. Kita masuk ke bagian yang ketiga, fokus pelajaran hari Selasa sampai dengan hari Kamis, dengan judul Tulah pertama sampai 9. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada Tuhan yang hidup, kemudian ada dewa-dewa Mesir, kemudian bagian hidup yang terdampak, dan ada pesan bagi Mesir. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tuhan datangkan tulah ini untuk menantang dewa Mesir, yaitu dewa Hapi, dewa sungai Nil, yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan. Bagian hidup yang terdampak adalah air, sumber hidup, dan juga pertanian. Pesan bagi Mesir, hanya Tuhan sumber hidup. Yohanes 14 ayat 6. Karena sungai yang mereka anggap sebagai sumber hidup, airnya kini sudah menjadi darah, lambang kematian. Tulah yang kedua, katak. Tuhan hadirkan tulah ini untuk menantang dewa Mesir, yaitu dewa Heket, dewa katak. Bagian hidup yang terdampak karena datangnya tulah adalah kesuburan atau kelahiran. Pesan bagi Mesir, katak-katak itu akhirnya semuanya mati, menjadi bangkai karena kuasa Tuhan. Ini menyatakan bahwa apa yang mereka anggap sebagai dewa, itu dapat musnah, dapat mati karena kuasa Tuhan. Kemudian tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah ini dihadirkan untuk menantang dewa Mesir, dewa Geb, yang mereka anggap sebagai dewa bumi atau debu tanah. Bagian hidup yang terdampak adalah debu tanah, kemudian itu adalah simbol dari penciptaan Tuhan. Pesan bagi Mesir, ahli sihir Mesir tidak mampu menciptakan nyamuk seperti yang Tuhan buat, menciptakan nyamuk dari debu.
Ini menandakan bahwa memang hanya Tuhan yang mampu menciptakan kehidupan, sementara dewa di Mesir tidak mampu melakukannya. Kemudian tulah yang keempat, lalat. Tulah ini dihadirkan untuk menantang dewa-dewa Mesir, yaitu dewa Wadjet, yang mereka anggap sebagai dewi lalat, yaitu kedaulatan dan perlindungan. Bagian hidup yang terdampak adalah ketenangan dan juga perlindungan yang harusnya diterima oleh setiap orang. Pesan bagi Mesir, dengan hadirnya lalat ini, menyatakan hanya Tuhan yang dapat melindungi, karena terbukti di Goshen, tempat di mana bangsa Israel berada, tidak ada lalat di sana, tapi Mesir dipenuhi dengan lalat. Dan dewa mereka tidak mampu untuk menghentikannya. Lalu kemudian tulah yang kelima, sampar pada ternak. Tulah ini hadir untuk menantang dewa Mesir, yaitu Hathor, dewi cinta, kesuburan, perlindungan, dan lambangnya adalah kepala sapi. Bagian hidup yang terdampak adalah kekayaan dan juga ekonomi. Apa pesannya terhadap Mesir? Pesannya adalah Hathor tidak sanggup untuk menyelamatkan ternak yang ada di Mesir. Sementara ternak para bangsa Israel semuanya tidak ada yang mati. Ini membuktikan bahwa dewa mereka tidak mampu melindungi ternak-ternak yang mereka miliki. Tulah yang keenam, Barah atau bisul. Tulah ini datang untuk menantang dewa Isis, yaitu dewi pengobatan, dewi sihir atau kebijaksanaan di Mesir. Bagian hidup yang terdampak oleh karena tulah ini adalah kesehatan dan juga tubuh manusia. Pesannya bagi Mesir adalah, penyakit itu bagi mereka muncul karena murka dewa, dan hanya dewa yang dapat menyembuhkannya. Tapi kali ini, ahli sihir di Mesir juga terkena penyakit itu. Dan mereka tidak dapat menyembuhkan penyakit itu. Kemudian tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah ini datang untuk menantang dewa Mesir, yaitu Nut, dewa langit, penguasa angkasa. Bagian hidup yang terancam adalah langit, cuaca, dan juga musim. Pesan bagi bangsa Mesir adalah, hujan es itu turun dan merusak, dan dewa mereka, dewa penguasa angkasa, tidak mampu menjaga angkasa agar tetap mendatangkan cuaca yang teratur, yang damai. Lalu kemudian tulah yang kedelapan, belalang. Tulah ini Tuhan hadirkan untuk menantang dewa Mesir, yaitu dewa Set, yang mereka anggap sebagai dewa badai, dewa perang, dan dewa gangguan, termasuk gangguan karena hama. Bagian hidup yang terdampak adalah panen dan juga hasil bumi yang lain. Apa pesannya bagi Mesir? Pesannya adalah belalang menghancurkan hasil panen, dan dewa Set yang mereka anggap sebagai dewa perlindungan atau dewa badai atau dewa gangguan tidak mampu melindungi hasil panen mereka dari hama yang menyerang. Lalu kemudian tulah ke-9, gelap gulita. Tulah ini dihadirkan oleh Tuhan untuk menantang dewa Mesir, yaitu dewa Ra, dewa matahari, dewa pencipta, sumber terang dan kehidupan. Bagian hidup yang terdampak adalah cahaya dan juga aktivitas menjadi terganggu. Pesannya bagi Mesir, Tuhan menggelapkan seluruh wilayah Mesir selama 3 hari. Dan dewa Ra, dewa yang mereka anggap dewa matahari dan dewa kehidupan, tidak mampu untuk mengusir kegelapan yang menutupi Mesir ketika itu. Oleh sebab itu menjadi nyata sekarang, Tuhan menghadirkan tulah bukan sekedar bencana, akan tetapi itu adalah jawaban terhadap pertanyaan Firaun dalam Keluaran pasal 5 ayat 2. Siapakah Tuhan itu? Jawaban Tuhan datang satu persatu lewat tulah yang dihadirkan untuk menyatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi, terlebih di Mesir, tempat yang mereka pikir banyak dewa yang akan melindungi mereka. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Semoga menolong Anda memahami pelajaran kita ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.